Jadi teman-teman di sini saya kira mungkin banyak ikan, ya banyak ikan. Jadi kalau ada namanya pindang, mungkin kalau di Palembang saya nggak tahu di sini apa. Jadi cobalah mulai sekarang ketika Anda bikin pindang atau mungkin gulai-gulai tanpa santan, kuahnya Anda makan atau minum. Karena dalam kuah itu mengandung herbalnya, rempahnya. Jadi kalau makan misalkan pindang atau mungkin gulai ikan gabus gitu kan, yang pakai kunyit, pakai lengkuas, pakai serai gitu, kuahnya diminum. Itu obat, ya. Termasuk saya memang sengaja minta kepada Anda, kepada Ustadz Lukman ini. Dan saya kira mungkin teman-teman di sini sudah tahu lah ya tentang lidah buaya. Saya ingat banget pengalaman saya menggunakan lidah buaya ini. Jadi ayah saya dulu pernah kena namanya gastritis erosif. Jadi lambung beliau tuh berdarah. Ya, lambung beliau itu berdarah. Ya, bab sampai ke BAB-nya itu campur darah. Dan saya ingat banget salah satu yang saya diajarkan dulu adalah menggunakan ini, ya, lidah buaya. Kebetulan saya itu beliau dirawat di rumah sakit dan setiap bisa beliau minum atau makan, saya suruh beliau makan ini. Itu nggak ada 3 hari, 2 harian itu pendarahannya berhenti, ya, lidah buaya ini. Jadi lidah buaya ini kalau boleh saya sampaikan, ini salah satu produk lokal yang kalau boleh saya sarankan, coba Bapak Ibu makan ini. Bagaimana cara memakannya? Anda bisa bikin wedang jahe pakai lidah buaya, bisa, ya, atau kunyitnya pakai lidah buaya, kunyit asam gitu kan, Anda bisa makannya, minumnya pakai lidah buaya. Dia bisa bermanfaat untuk wasir, ya, buat emah, ini obatnya emah nih, lidah buaya ini, ya. Jadi wedang jahenya pakai lidah buaya, ya. Dan ini ibu-ibu, Anda bisa blender lidah buaya seperti ini, ya. Kemudian dikasih garam sedikit, ya. Kita nggak usah contohin lah, dikasih garam sedikit, nanti lalu dia kan nyatu dalam airnya, itu buat spray, buat semprot ke kulit kita, bisa melembabkan, ya, moisturizer seperti itu. Dia juga bisa untuk membersihkan, dan lidah buaya ini salah satu tanda kutip antibiotik alami, ya. Jadi kalau ada luka, saya nggak tahu Pak Surya sudah pernah mempelajari belum ini sebagai antibiotik, tapi setahu saya juga dia punya khasiat sebagai antibiotik topikal, benar kan? Sudah digunakan di luka. Jadi ini salah satu terapi untuk luka, ya. Bagaimana caranya, detailnya tanya beliau, ahlinya, ya. Masya Allah. Jadi kalau nanti di rumah Anda punya orang tua, keluarga, atau siapapun saudara yang mungkin ada luka kencing manis, nanti mungkin bisa konsultasi ke Pak Suryadi. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan tadi kan madu, zaitun, kurma, sama gamat, bahkan lidah buaya, ya. Jadi Allah sekalian tidak akan mungkin meninggalkan kita untuk menjadi Abdullah, ya, tanpa menyiapkan sarana prasarana yang nggak mungkin, ya. Dan di mana tempat itu diciptakan Allah, maka di situ biasanya ada produk-produk lokal yang khusus untuk daerah tersebut. Indonesia kaya dengan rempah, Indonesia kaya dengan rimpang, ya. Maka jadikan itu sebagai asupan kita tiap hari, ya. Rempah, rimpang, sayur, rempah, rimpang, sayur, ya. Ini begitu cukup. Dan paling akhir, semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya, surga Firdaus tanpa hisab. Kita tutup aja dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.